Kacanya ngembun banget tuh. Ngembun sekali, dingin banget semalam. Aku mau beres-beres, tak liatin ya kalau pagi kucingku tuh tidur di mana. Di sini. Yuk tak liatin ya. Good morning. Loh, nggak ada. Biasanya dia tidur di sini. Pus. Kedinginan dia tidur di kandangnya dia. Di mana kucingnya ini ya, tidurnya sama siapa? Bentar ya. Biasanya nungguin aku pagi-pagi di sini. Mari kita lihat ya. Oh, Mama, kamu tidur di situ. Aisyah. Aisyah. Kamu tidur di situ sama si Markona. Oh. Ya wes lah, tidur situ dah. Jangan nakal ya. Aku tak bersih-bersih dulu. Saudara semesta setanah airku, assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom, salam kebajikan. Apa kabar hari ini? Semangat. Nah, hari ini aku udah mulai bikin konten dari pagi sampai sore. Kegiatanku setiap hari apa? Nah, kalau bangun pagi biasanya kan aku buka jendela seperti tadi. Terus nyapu, bersihin tainya Jarot, bersihin tai sebelah, bersihin tai-tai dapur, bersihin kotoran kucing. Nah, ini kucingnya di sini nih, mainan nih. Nih Aisyah nih. Nih. Mana nih Aisyah? Aisyah nih, nih tuh. Tuh, Aisyah mainannya di sini tuh. Nah, terus ya kayak gini kegiatannya. Nah, kalau bangun pagi aku beres-beres, biasanya sebelum nyapu sebelah, lanjut. Biasanya aku minum probiotik sekarang. Probiotik itu apa, Kak? Probiotik itu aku buat sendiri yang dari kulit nanas yang kemarin itu waktu live itu loh. Nah, nanti kalau udah 3 hari, dari toples dipindah ke botol, terus ampasnya dibuang, kayak gitu. Nah, ini probiotik itu pengganti, apa ya? Ya untuk usus, pembersihan usus. Lambung kayak gitu. Nah, aku minumnya biasanya nggak banyak-banyak, segini aja, langsung diminum. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga tidak ada satupun makhluk hidup yang kehausan di dunia ini. Rasanya kayak jus nanas, tapi aku gulanya dikit, jadi nggak terlalu manis. Ada aroma cengkeh sama aroma kayu manis. Rasanya kayak isian nastar gitu loh. Kalau diminum tuh seger kayak isian nastar, tapi kalau isian nastar kan blenek ya. Kalau ini minuman jadinya kayak seger gitu loh. Aku buatnya pakai gula aren. Jadi kalau pagi tuh ya pagi ya kamar berantakan kayak gini. Terus beres-beres. Nah. Beres-beres pakai ngeluarin vakum. Nah, tuh. Nah, aku biasanya beres-beres kayak gini. Oh, aku lupa ngecas kemarin ini. Biasanya korden tak giniin setiap pagi. Tuh. Biar bulu-bulu yang nempel tuh pada hilang. Ya kayak gini aja tiap hari kegiatanku. Kasur, kalau kasur biasanya tak giniin aja. Kalau kasur itu aku sebelein pakai sapu, lebih apa ya, lebih kayak mantep gitu loh. Ada yang sama nggak sih? Kalau kasur aku biasanya pakai, nah, tuh, aku kasur pakai ini aja sebeleinnya, terus selimut disebelein kayak gini. Nah, nanti baru debu-debu bulu-bulu yang terbang ini jatuh ke bawah di vakum, aku gitu. Bantal. Iya kan lebih enak pakai ini ya. Kayak mantap gitu ya. Nanti baru di vakum sedikit-sedikit. Nah, gulingnya juga. Ya kayak gini lah kegiatanku tiap pagi. Mau ngapain lagi kegiatannya ya cuman kayak gini-gini aja. Tuh, terus selimutnya jangan lupa dikeputin lagi. Nah, terus buat selimut kayak gini, tak tata kayak gini. Udah biar kelihatan rapi. Nah, wes, beres kan? Tinggal vakum lantai. Sasa Sisi kenapa ribut?
Nah, tinggal vakum lantai. Nah, ya wes aku tak bersih-bersih dulu ya. Loh. Lantai tak bersihin kayak gini celah-celahnya. Ini walaupun tiap hari dibersihin juga tetap aja debu bulu itu banyak. Ya karena memang anjingku tuh masuk ke dalam sini. Terasi, bulunya terasi, misu. Tuh, ini udah beres. Lanjut, nah. Kolong tempat tidur. Kolong tempat tidur. Nah, kalau untuk nyapu-nyapu debu bawah ini aku lebih suka pakai vakum. Kenapa? Biar debunya nggak kemana-mana. Nah, kalau kamar sudah selesai, biasanya aku matiin lampu kayak gini, ya. Aku tutup. Nah, lanjut yang sebelah sini. Ini lorong. Ini namanya fitting room. Fitting room tuh ruang ganti baju. Fitting room. Batukku udah mulai mendingan. Nah, ini biasanya ada tainya Jarot di sini. Tak bersihin pagi. Cuman tadi bersihin tainya Jarot itu nggak aku syuting. Nanti kapan-kapan tak syuting biar kalian tuh tahu Jarot tuh kayak apa. Aisyah lari dia kalau dengar suara ini. Kabur dia. Lanjut beres-beres cucian piring. Biasanya kan aku live streaming, cuci piring, cuci ini kan. Ini tak buatin konten buat kalian. Siapa tahu bisa buat menginspirasi kalian. Oh, ya kalau tempat yang bersih dan sebagainya ya memang kita harus rajin bersih-bersih, ya kan? Nah, ini langsung dicopotin lagi, dibersihin. Nanti kita cas. Oh, sebentar. Dia tuh halus ya ini ya. Seneng aku. Ya wes aku tak ngecas ini. Lanjut beres-beres. Aisyah, makan nih. Yang lain anjingku belum pada makan. Aisyah sudah makan duluan. Sini. Naik. Bisa nggak? Nah, tuh. Aisyah udah makan pindang tuh. Nah, tuh. Ya, durinya tak hilangin dulu. Nah. Dah. Oh, anjing-anjingku belum makan, dia udah makan duluan pagi. Ada yang ngatain dia rakus. Ya, emang rakus ya mungkin ya dia ya. Dia udah makan gini ya. Nanti aku habis ini makan gangguin. Aku makan apa? Gangguin gitu dia. Beda sama anjing-anjingku yang lain. Kalau anjingku kan jam makannya ada jamnya. Dia pagi udah makan pindang kayak gini. Yes, aku tak lanjut bersih-bersih di sebelah ya. Tainya udah bau. Aku kalau pagi tuh tak bersihin tai-tainya semua. Jadi anjingku tuh kalau makan sore hari, biar pagi kayak gini aku nyapu tai semua, tak sapuin, ya taruh tempatnya, terus tak siram-siram, udah nggak bau. Jadi dari pagi sampai nanti sore, nanti malam itu tempatku sini nggak bau kayak gitu. Aku tak beres-beres sana dulu. Beres sebelah sana. Di sini tuh biasanya kalau kalian lihat kan nggak ada tai, nggak ada ini kok bersih rumahnya. Ya setiap pagi tuh kayak gini, tuh. Setiap pagi kayak gini tuh tai berserakan, ya. Nih tai berserakan, tai semua tai sana tuh. Nah kayak gini tuh setiap hari kalau kalian lihat di live streamingku kan di daerah sini kan selalu bersih. Enggak, tiap pagi ya kayak gini. Di sini tuh tiap pagi aku sapu kotorannya. Jadi makannya mereka tuh jam makannya mereka anjing-anjingku sengaja tak kasih sore. Nah dari sore ke pagi itu biasanya mereka semuanya. Nah, kalau siang tak lepas ke halaman, dia juga juga gitu. Makanya kalau siang itu jarang ada daerah sini tuh jarang ada bersih sampai sore, kecuali habis makan mereka habis makan itu pada kayak gitu.
Nah, itu alasannya makannya sehari sekali. Jadi kalau kalian punya piaraan anjing yang banyak, ya sehari makannya cuma sekali aja. Kalian atur pengen di jam berapa kalian bersih-bersih tai. Pagi ya sudah, berarti kalian sore gitu. Nah, kayak gini tuh bersih-bersih semua. Makanya kalau ada yang bilang, Mbak, piaraannya banyak apa nggak bau? Ya kalau tiap pagi kayak gini bau kotoran, iya. Tapi nanti kalau udah dibersihin udah nggak bau, sampai nanti malam itu nggak ada bau gitu loh. Gitu. Cuman kan orang kan kadang ada yang julid, pasti bau banget dan sebagainya. Ya wis aku tak lanjut bersih-bersih. Jangan kayak gitu, Ndo, berjemur. Nah, ini aku udah bersih-bersih, bulu pun ya juga gitu, tak sapu. Tuh. Ini yang disapu apa, Mbak? Debu. Bulu-bulunya mereka. Begitu. Nah, kalau sudah, sini yang bekas apa namanya pipis atau apa tak siram. Kalau daerah sini dia nggak pipis, dia buat tidur. Nah, air minumnya tak ganti. Ada bulunya kotor tak ganti. Minumnya sekarang mereka pakai air sumur. Semoga ginjal mereka aman ya. Apa? Mereka minumnya air sumur, semoga ginjalnya mereka kuat. Biasanya mineral ya, boros pakai air mineral ya. Mereka biasanya minumnya Cleo. Cleo dikobok-kobokin doh ya, eman-eman toh ya. 2 ekor sasa sisi ini suka ngobokin minuman. Jadi minumnya mubazir gitu loh. Ini air sumurnya itu kandungannya apa ya? Air tanahnya tuh banyak. Kalau buat nyuci baju putih itu kuning, jadi kuning. Air sumurnya bening, tapi kalau buat nyuci baju putih itu jadi kuning. Hei, udah. Sasa sisi. Sas misu kijan Nah, makanya tiap pagi itu tak siramin kayak gini. Terus 2 bulan sekali tak kasih Baiklin. Kenapa? Untuk anti bakteri sama bersihin lumut. Pakai apa namanya? Baiklin. Ini aja lumutnya udah banyak loh. Padahal kemarin aku terakhir tanggal berapa ya? Tanggal 28 Januari aku 28 Desember. 28 Desember 2025 aku terakhir bersihin lumut ini. Ini Januari udah lumutnya udah kenceng banget. Nah, itu biasanya tak siramin pakai Baiklin, pakai yang beli yang jerigenan itu. Biasanya habis 3 jerigen. Buat bersihin sini tuh 3 jerigen. Jadi kalau kalian ada yang nanya, Mbak pasti rumahnya bau? No, ya, aku tegaskan lagi no. Aku juga nggak betah tinggal di tempat kotor yang bau, aku juga nggak betah. Nah, ini semua dibersihin kayak gini. Bekas tai yang disapu itu kan ada yang nempel di lantai, disiram kayak gitu. Yuk kita sarapan yuk. Hei Misu, apa sih? Gonggongin siapa? Misu sama Queen. Baru, udah nggak usah berantem. Baru tak siram air kamu kalau berantem kok. Ini aku udah bikin kopi ya. Nah, aku tak nyuci ini. Ini loh. Aku tuh punya langganan di pasar. Setiap pasar Punjung itu kan 3 hari sekali bukanya. Aku punya langganan telur kampung. Nah, tumben kemarin beli dapatnya telur Arab. Ini aku nggak makan telur Arab. Telur boiler aja aku sekarang udah nggak makan telur negeri, ayam negeri ya. Aku makannya ayam kampung. Ini bukan ayam kampung tuh. Perbedaannya apa? Ini tak liatin ya perbedaannya. Ini warnanya kuning pucat. Itu nggak ada proteinnya. Kalau telur kampung itu warnanya oranye, proteinnya tinggi, nggak amis juga. Nah, ini perbedaannya. Ini telur Arab namanya. Telur Arab itu telur Arab ya, telur yang ayam petelur, ayam kayak ayam negeri gitu, ayam petelur gitu. Gitu. Ini Senot. Padahal udah langganan loh, tapi aku dikasihnya telur Arab. Kenapa sih ada telur Arab kayak gini? Penipuan ya kan? Kalian juga baru tahu kan kalau telur kampung ini bukan telur kampung, ini telur Arab. Jadi kalau kalian minum jamu pakai telur Arab ya sudah, kalian salah. Bukannya sehat tapi malah sakit nanti. Karena apa? Ya karena ini diobat. Menghasilkan telur ini karena obat, dikasih makannya obat ayamnya. Terus menghasilkan telur tiap hari, telurnya berapa ribu gitu dijualin gitu, mendapatkan meraup keuntungan. Tapi beda, hari ini bukan telur kampung. Khasiatnya juga beda dengan telur kampung. Ini aku biasanya buat ngukus pindang, ngukus ini gitu. Kalau buat ngukus telur itu aku pakainya yang stainless sekarang. Mana ya? Nah, buat masak beras. Gitu. Karena katanya itu enamel ini tuh kurang bagus. Padahal aku lebih suka pakai enamel itu, kukusan itu sih.
Tapi ya sudahlah. Biar sehat kita pakai panci stainless. Tak masak sego. Nah, masak pare ya. Yuk, masak pare. Agak siangan dikit aku, oh ya ini lupa lagi muternya ke bawah biar nggak membisingnya. Nah, ini baru biru. Wes jangan berantem. Duh. Jangan berantem terus, kenapa sih? Wadah segoku mana? Aku pakai beras coklat sama kayak beras merah. Ini beras coklat ya. Segini kebanyakan nggak ya? Nggak cukup lah, aku nggak makan banyak kok. Makan nasi lagi mbak? Iya. Tapi nggak banyak kok, sedikit aja ini. Kalau kalian makan grill sapi nanti dikiranya Mbak Siska aku kangen masakan sederhana. Aku tuh masih sederhana sama, cuman karena diet aja makan daging sapi, wagyu, makan dada file, itu bukan apa-apa, karena tuntutan pengen kurus gitu loh. Nah sekarang kan udah kurus, udah langsing. Makannya nasi lagi, bikin konten kayak gitu. Nah ini airnya segini aja, aku ngukusnya kayak gini aja dah. Dah dikukus sampai tanek nanti sampai mateng. Dah. Kenapa nggak pakai ini? Karena katanya ini bahaya loh. Aku selama ini masak pakai ini, katanya enamel tuh bahaya. Tapi zaman dulu orang masak pakai kayak gini nggak apa-apa loh ya. Katanya uapnya tuh masuk ke nasi, katanya kayak gitu. Aku tuh sudah mateng. Yuk langsung saja yuk madang yuk. Ini udah siang juga. Aku masak pare ini ya. Pare seperti biasa. Pare itu dicuci saat masih utuh kayak gini. Nah, tuh. Jadi pare itu dicuci tuh kayak gini ya. Nah, ditiriskan kayak gini. Ini biar tiris dulu ya, biar kering dulu, biar nggak ada air netes. Aku cuci piring sama ini, apa namanya? Saya tak buang ini sampah. Nah, wajan kita buat tumis. Nah, wajan yang buat tumis kita itu dicuci bersih sekaligus. Nah, kerjaan tiap hari kayak gini ya. Madang, ngising, turu, masak-masak, bersih-bersih, madang, ngising, turu, masak-masak, bersih-bersih. Tiap hari kayak gini terus, ya ampun, nggak ada perkembangan kita itu. Tapi nggak apa-apa, yang penting kita sehat ya. Dan alhamdulillah aku kemarin sakit tapi cepet sembuh gitu loh. Tapi ya memang bed rest ya, aku yang nggak ngonten, nggak live streaming, nggak megang HP. Bener-bener istirahat. Dah tuh. Beres. Oh ya, gelas kopi tadi masih dikit cuci. Mumpung masih di sini. Dah aku tak ngopasin bawang merah, bawang putih, masak madang yuk. Nah ini kan segoku udah matang. Ini kan udah tak cuci juga buat tumisnya. Kita panasin ya. Nah, ingat turun ke bawah terus untuk ngecilin kompor. Nah, gampangnya kayak gitu loh. Panaskan minyak. Udah lama nggak masak pare kan aku, iya kan? Aku nggak punya lauk tempe. Kemarin aku goreng tempe gosong kabeh. Gara-gara tak tinggal teleponan sama papi. Langsung tak masukin aja ya, bawang merah, bawang putih, cabe, udang rese, cabe, pete. Dah. Nah, parenya tuh nggak usah dicuci lagi, udah dipotong-potong kayak gini, nggak usah diremes garam, udah biarin kriuk-kriuk gitu, enak. Daripada dicuci lagi. Kalau dicuci tuh nanti malah pahit. Kalau diremes-remes garam warnanya jadi nggak hijau, jadi kayak kekuning-kuningan coklat gitu, jadi nggak seger. Tak kecilin lagi dikit. Nah, ini digedein masih. Nah, aku kalau udah harum kayak gini ya, nggak nunggu coklat, aku langsung masukin. Jadi nanti parenya mateng, bawang merah, bawang putihnya coklat gitu. Kalau dicoklatin dulu nanti jadinya bumbunya gosong. Nah, masukin parenya semuanya. Tuh. Nah, kalau rasa masakan itu kembali lagi ke selera masing-masing. Nah, ini aku tak tambahin gula merah ya. Aku tak ambil gula merah. Ngambil gula merah aku tak taruh di sini soalnya. Tuh.
Oh ya, aku masak pare lokal ini, pare lokal ya, bukan pare yang biasanya itu. Pare lokal namanya. Kalau tempat kalian nyebutnya apa? Nah ini gula aren. Kalau gula aren itu ciri-cirinya gimana kak? Ciri-cirinya tuh empuk. Di potel gini gampang tuh. Ah gimana? Aduh. Nah, saya harus tangan dua. Harus tangan dua ya. Tak bawa ini aja dulu ya. Tutup dulu lagi. Kita masukin. Kebanyakan ini segini. Kalau kebanyakan juga kemanisan nggak enak. Pas asin, manis, pedas gitu ya. Gulanya tak hancurin dulu. Ini gulanya udah meleleh ya. Tambahkan garam kusamba. Aku tuh pakai garam kusamba. Ini dari Klungkung sana tuh enak banget garamnya. Garam natural ya. Pakai garam kusamba itu bikin tumisan gurih. Jangan banyak-banyak. Nah, masak pakai garam kusamba tuh gurih. Ngegrill pakai untung nggak pecah tuh ya ampun, kaget aku ya ampun. Masak pakai garam kusamba tuh gurih. Tumis-tumisan jadi enak. Ngegrill daging-daging siramin garam kusamba juga cakep. Nah, kalau aku ngegrill tuh aku beli kayak gini ya, bumbu yang merek kayak gini itu. Ini kan nggak ada garamnya, tinggal tak tambahin garam kusamba. Enak banget. Ngegrill aja kayak di restoran rasanya, enak. Nggak usah pakai saus, nggak usah pakai sambal saus juga itu udah enak banget. Ini tak isi pane ya. Ini udah ada gula merah, udah ada garam. Kayaknya udah asin gurih. Tinggal dikit lagi, tinggal matengin aja. Dikit lagi. Tak siap-siap masak sego ini. Apa? Ngambil sego. Sego itu udah mateng. Tak letrek kayak gini biar rata. Yuk kita makan. Mbak Siska udah lama nggak masak lah, iya atau masak sego. Yes, aku sebulan ngegrill. Ini aku masih ngegrill juga nanti sore kalau lapar aku tetap makan daging ya. Tetap makan daging. Ini segoku aku masak segini. Beras coklat yang tadi itu. Beras coklat tuh sama kayak gula merah. Kok gula merah? Beras merah. Rendah kalori. Rendah gulanya. Apalagi ini berasnya organik, empuk, pulen, wangi. Pulen wangi ini udah tak bilang belum? Udah. Nah, nih berasku segini. Enak banget. Sekarang ngambil parenya. Kita lihat kan, pulen banget kan tuh. Gede-gede berasnya. Nah, ini tarenya udah matang ya, tetap hijau, matikan kompor. Udah. Aku ngambil sayurnya. Nah. Mantep gak tuh? Nggak usah pakai lauk aja ini tetap enak kok. Aku kalau masuk turis pare itu mungkin kalau aku ikut apa? Kalau ikut Master Chef itu masak-masak mungkin aku masak pare aja pasti menang. Soalnya banyak yang ngikutin kan pareku, terus kalian yang nggak doyan pare jadi doyan pare, ketagihan suami kalian juga yang biasanya nggak suka pare jadi suka pare kan? Ayo ngaku, ya kan? Nah, mungkin kalau aku ikut lomba makan ini, lomba masak tak semuain semua dah. Wis, kabeh no entek masakanku sekali makan. Jadi kalau kalian bilang, Mbak, kulkasnya rusak karena sering masak-masak, ditaruh di kulkas, nggak pernah aku masakan panas, taruh kulkas, nggak pernah. Nah, sering masakanku selalu cepet habis, tuh. Kita rendem. Yuk, madang. Nah, ini dia menuku, apapun menunya, yang penting, terima kasih atas rezeki hari ini, semoga tidak ada satupun makhluk hidup yang kelaparan di dunia ini. Syahdu, bismillahirrahmanirrahim. Aku kalau baca bismillahirrahmanirrahim, kalian kok pada julid sih, ya nggak apa-apa kan, baca bismillahirrahmanirrahim, mewakili kalian semua dimanapun berada, gitu loh. Di Indonesia ini kan mayoritas kan muslim, jadi aku pakai bismillahirrahmanirrahim, ya nggak apa-apa kan, boleh kan? Nggak boleh, kalau nggak boleh ya nggak usah. Gitu, kalau boleh ya tetap pakai bismillah, ya nggak apa-apa, bismillah itu baik, gitu loh. Makan yuk semuanya, yuk. Aku kalau ikut masak lomba pare pasti menang. Baru jam 1 siang sudah mendung. Udah gelap. Hawanya di sini udah dingin. Tiap hari hujan. Apapun. Aku sebenarnya punya pindang. Kemarin aku beli pindang buat kucing. 40.000 satu keranjang, itu isinya 8. Pindang tongkol. Udah tak kukus, tak taruh kulkas.
kukus, tak biarin dingin baru masuk kulkas ya. Kucingnya tak taruh di kamar tuh, ngeyang-ngeyang tuh. Kalau enggak di sini gangguin aku makan, padahal udah makan. Udah makan pindang satu, makan dry foodnya satu, anjingku yang lain belum makan. Itu taruh kamar tak kunci dia, tak tutup pintunya. Kalau enggak udah gangguin aku naik-naik ke sini. Nanti dikira aku nggak ngasih makan, dikira lapar, padahal enggak, udah makan dia. Anjing-anjingku aja belum makan jam segini, makannya nanti sore aja. Nggak ada yang gangguin aku makan tuh. Kalau kucing udah makan tetap aja gangguin makan, makanya tak taruh di kamar. Sedih aku kalau dibilang lapar, katanya kayak nggak tak kasih makan padahal gemuk kayak gitu loh. Ya kan? Aku nunggu tas, paket tas Birkin. Birkin kulit asli tapi dupnya itu loh, yang dari Anonymous itu loh. Aku lagi nungguin itu paket itu. Lalat kan mulai dibeliin papi. Cuman tas Birkin itu terlalu mewah ya kalau dipakai sehari-hari, tapi nggak apa-apa. Aku dipilihin papi warna yang tope itu kalem, jadi dipakai sehari-hari, nongkrong, pergi-pergi masih oke. Bisa buat kondangan. Aku sekarang nggak pernah kondangan berapa tahun ya. Dulu aku temanku nikah kondangan, bapaknya meninggal, saudaranya meninggal, aku layat ini itu. Aku dulu terlalu bersosialisasi. Sekarang lagi mengurangi circle, makanya jarang kondangan. Aku punya utang sama kalian ya, katanya kondangan di tempat nikah yang kita nggak kenal. Ya kapan-kapan ya bikin konten ya. Kondangan di tempat orang yang nggak kenal, masuk, nyumbang, makan ya. Yuk. Seru ya. Mbak nggak kenal kok kondangan, ya nggak apa-apa, bikin konten. Daripada kalian kenal kondangan, ngamplopnya 5.000, hayo. Makannya sekeluarga. Keluarganya, anaknya diajak semua kondangan. Makan enak, tapi nyumbangnya 5.000, hayo. Ya mendingan aku nggak kenal, nyumbangnya berapa ya? 200, 100.000. Kalau di Bali 100.000 ngamplop, kebanyakan nggak sih? Apakah sedikitan? Dulu kalau aku diajak mantanku itu kalau nyumbang kayak 100 atau 50.000 di amplop itu katanya kebanyakan. Masa 50.000 kebanyakan sih? Zaman bahula ini ya. Ya minimal 100-200 lah nyumbang, apalagi kalau teman sedikit, teman sendiri, ya minimal gopek lah 500, 1 juta. Kalau teman baik sendiri ya. Masuk nyumbang 50.000 kemahalan katanya mantanku dulu. Kebanyakan beb gitu. Oh, karena dia pelit ya. Entah ya, ya wes. Pamit aku. Doa terbaik buat kalian semua dimanapun berada. Sehat selalu juga dimanapun kalian berada. Francisca Sari undur diri, jika ada salah kata mohon maaf. Sampai ketemu di next video. Jangan lupa bersyukur karena bersyukur itu gratis. Ini kameranya udah tak colok belum ya? Takutnya belum on.
Liatin kucingku ya. Tuh kan tak kunci ini tidur. Ngapain kamu? Oh, ngerusain lidi nih. Lidinya dirusain semua. Oh, udan. Saya tutup pintu. Udan. Ya ampun. Udan. Oh, baru angin. Ya ampun, gelapnya kayak gitu tuh. Tuh, gelap. No. Mendung di mana-mana. Di tempat kalian juga hujan terus kan? Di sini juga hujan, semoga nggak ada banjir ya. Si aku tak udan wes rasa nyanyi, rasa nakal sih. Ayo, udah nggak usah nakal, enggak. Bentar. Maca, udan. Angkat jemuran sih. Udan, nanti kudanan kabeh. Nah. udan. Kelambine si ini. Markona. Udanan. Nah, ya ampun, sampah didodel-dodel kamu, Maca. Duh. Pulang nggak? Ayo pulang, hujan. Ya hujan, aku tak ngedit video.